Dalam kondisi yang mengharuskan kita diam di rumah, maka pekerjaan dan kegiatan lainnya semakin banyak yang dilakukan menggunakan gawai. Namun tentu kita tidak boleh lupa bahaya penggunaan alat gadget canggih ini bagi kesehatan kita maupun anak-anak. Lalu bagaimana meminimalisir kecanduan gawai dalam kondisi sedang banyak menggunakan seperti saat ini? Berikut laporannya. Kehadiran gawai atau perangkat komunikasi canggih atau telepon pintar kini semakin tak bisa lepas dari keseharian kita. Terlebih sekarang masa karantina pandemi corona, gawai sangat membantu kita untuk sementara menghindari kontak fisik dengan orang lain. Seperti yang dirasakan Novi, ibu 4 orang anak asal Jombang ini menggunakan gawai untuk membantu menghilangkan kebosanan anak-anaknya. Begitu banyak fitur permainan yang bisa ditemukan dalam gawai. Hingga kini, anak-anaknya pun jadi sangat terbiasa bermain gawai sehari-hari. Apalagi saat harus melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah. Gadget canggih ini jugalah yang membantu menuntaskan tugas online sekolah. Tetapi setelah tugas online selesai, sulit melarang anak-anaknya untuk melanjutkan bermain game lewat gadget. Novi pun merasakan dampak anaknya kurang bersosialisasi dengan keluarga jika sudah memegang gawai. Anak cenderung malas, telat makan, kurang bersosialisasi dengan keluarga dan teman. Kita tetap prioritaskan pada sekolah walaupun secara online. Jika anak melanggar, tidak boleh pegang HP selama 1 hari. Ya, sejumlah bahaya memang mengintai para pengguna gawai, disadari atau tidak. Permainan, pekerjaan, hingga sosial media yang ada dalam gawai membuat penggunanya sering terpaku lama pada layar tanpa mempedulikan sekitar. Selain berpengaruh pada kesehatan mata, dampak psikologis juga menyertai kecanduan gawai. Memang dampaknya ketika udah kembali sekolah ya, maksudnya jadinya nggak bisa konsentrasi, jadi menurun performa belajarnya, mungkin itu ya gitu. Tapi mungkin kalau anak terlalu banyak diberikan game dan tidak dilatih nih untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, ya nanti ketika dia ketemu masalah yang sebenarnya, disitulah dia baru akan stresnya. Untuk itu, orang tua sebaiknya menyadari hal ini, sehingga meski sangat terbantu dengan kehadiran gawai dalam meringankan pekerjaan juga keseharian, namun kita tetap harus menghindari dampak buruknya. Pastikan anak-anak selama di rumah tidak hanya melulu bermain gadget. Hadirkan pula kegiatan fisik lainnya yang membantu anak bersosialisasi dengan keluarga. Anda juga bisa batasi penggunaan maksimal gadget, sehingga nanti kalau kembali ke sekolah, sang anak tetap bisa konsentrasi belajar tanpa kecanduan gawai. Perlu diturunkan dalam aturan-aturan. Boleh main berapa lama, boleh main di hari apa. Nah itu emang jadinya, itulah otoritas orang tua juga kok. Kebutuhan anak itu harus mendapatkan stimulasi baik dari pertama fisiknya, kemudian secara kemampuan berpikirnya, dan yang ketiga kemudian secara emosi dan sosialnya. Itu yang jika anak terlalu banyak terpapar oleh gadget, nah bisa jadi ketiga hal ini tidak terstimulasi dengan optimal nih. Orang tua menjadi kunci mengatasi ketergantungan anak pada gawai. Di tengah situasi pandemi, orang tua dituntut lebih kreatif membuat kegiatan-kegiatan menarik bersama anak. Kegiatan sederhana seperti menanam, memasak, ataupun membantu membersihkan rumah bisa jadi pilihan kegiatan tanpa gawai bersama anak. Clarissa Radia, Bramantia Kusuma, Jakarta.